け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前、いくらManga Baku Watabi Breaker episode yang ke-38-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa setelah Umemiya sudah mengumpulkan semua kapten dan juga para petinggi dari sekolah Furin ini, maka di saat yang bersamaan, Ume pun langsung menjelaskan kepada teman-temannya mengenai apakah yang sebenarnya terjadi tepat pada pagi hari ini. Di mana secara singkat, beginilah ucapan yang dikatakan oleh Ume. Maafkan aku, karena aku telah memanggil kalian sepagi ini. Oleh karena itu, aku pun akan langsung mempersingkatnya saja dan juga langsung masuk ke intinya. Yaitu, Endo sudah mengirimkan undangan untuk bisa berperang kepada kita semua. Di mana Shadow, Endo dan juga Chika akan datang menuju ke dalam kota ini dalam waktu 2 minggu dari sekarang. Dengan sebuah tujuan untuk bisa merebut kembali Furin dan juga menghancurkan kelompok dari Bofurin. Tidak hanya itu, karena pada surat undangannya ini, dia pun juga menuliskan beberapa peringatan. Salah satunya, mereka meminta kita untuk bisa meningkatkan kekuatan di dalam waktu 2 minggu ini. Karena pada dasarnya, Endo akan datang tidak hanya dengan membawa 10 orang anggota Noroshi saja. Tapi, dia juga akan membawa ratusan anggota berandalan lainnya dari kelompok yang berbeda-beda yang sebelumnya sudah berhasil dia kalahkan demi bisa mencapai tujuannya itu. Ngomong-ngomong, surat ini berhasil ditemukan oleh murid kelas 1 di dalam salah satu loker sekolah dan ditempelkan pada seragam Bofurin. Nah, mengingat kemarin ada beberapa orang anggota Bofurin yang tanpa sengaja bertemu dengan salah satu orang misterius yang sedang menggunakan seragam kelas 1 dari sekolah Furin, maka aku yakin surat ini adalah surat asli. Dan Endo mampu masuk ke dalam sekolah kita tanpa ada satupun dari kita yang menyadarinya. Yang artinya, Endo memanglah sangat berbahaya. Dan juga, surat tantangan dari Endo ini sangatlah serius sekali. Jadi untuk itu, kita pun harus segera bisa mempersiapkan diri dan juga memberitahu para penduduk kota untuk bisa waspada juga. Nah, menariknya, tepat sebelum pertarungan terakhir mereka melawan kelompok dari King Shadow, Endo dan juga Chika nantinya akan dimulai. Maka pada hari yang ke-12, kita pun akhirnya langsung diperlihatkan mengenai proses patroli terakhir mereka sebelum pada akhirnya besok Furin akan bertaruh secara habis-habisan. Dengan tujuan untuk bisa memberitahu mereka atau memberitahu para penduduk kota supaya mereka tidak keluar rumah di hari pertempuran penentuan, serta supaya mereka bisa mengamankan semua barang-barang berharganya. Sebenarnya, menjelang hari pertempuran ini, beberapa penduduk dari kota Furin sudah mencoba untuk bisa melapor ke polisi. Namun faktanya, mereka pun tidak memberikan respon apa-apa. Karena bagi mereka, hal ini merupakan sebuah keuntungan. Karena dengan adanya pertarungan di antara kedua geng besar ini, maka secara otomatis jumlah berandalan yang ada di dalam kota ini nantinya akan bisa berkurang dengan sangat drastis. Tidak peduli Furin bisa menang ataupun Furin malah kalah. Intinya, polisi di dalam dunia Baku Watabi Breaker ini sangatlah tidak bisa diandalkan. Jadi selebihnya, masa depan dari sekolah mereka sekarang berada di tangan mereka sendiri. Singkat cerita, mulai dari sanalah satu persatu orang yang sudah pernah muncul di dalam cerita manga Baku Watabi ini akhirnya kembali diperlihatkan lagi. Mulai dari nenek penjaga toko yang dulu pernah mengobati luka sobekan pada kaki Sakura. Kemudian, beberapa perempuan muda yang sempat ditolong oleh Kiryu dan juga ditolong oleh Sakura. Serta tidak lupa kemunculan dari Nagato lagi yang datang bersama dengan Tsuchiya untuk bisa membantu kelompok dari Bofurin demi bisa memperingati para penduduk kota. Nah, menarik ya. Walaupun semua orang dari sekolah Furin sudah memberikan peringatan kepada para penduduk kota untuk tidak keluar rumah di hari pertempuran dari mereka semua, namun sepertinya respon yang sangatlah berbanding terbalik justru malah ditunjukkan oleh para penduduk kota ini. Di mana semua toko yang berada pada jalanan utama kota Makochi kini malah memberikan dukungannya kepada murid dari sekolah Furin. Bahkan beberapa dari mereka ikut memberikan perbekalan kepada Furin dengan cara memberikan mereka semua banyak sekali makanan dan juga banyak sekali oleh-oleh. Hingga setelah beberapa saat berlalu, maka tiba-tiba saja muncullah beberapa orang anggota berandalan liar yang kebetulan pada saat itu datang untuk bisa membuat kekacauan tepat di tengah kota ini. Karena mereka berniat untuk bisa menarik uang dari para penjaga toko dan juga menolak untuk bisa membayar semua barang belanjaan yang sudah mereka ambil. Melihat semua hal itu di depan matanya, Sakura dan juga para anggota dari fraksi Tamori ini tentu saja tidak bisa tinggal diam.
Sampai tanpa pikir panjang, mereka pun akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa bergerak. Serta dengan beberapa serangan, mereka pun langsung mencoba untuk bisa mengajar para berandalan itu. Yang pertama adalah Sakura, di mana pada halaman ini, Sakura pun segera berlari dengan cepat. Lalu dengan satu gerakan seperti ini, dia pun langsung melancarkan satu buah dari tendangan terbangnya itu menuju ke arah perut dari para berandalan tersebut. Hingga pada akhirnya, orang itu pun seketika malah menjadi terpental, serta langsung pingsan saat itu juga. Tidak hanya itu, karena pada momen yang sama ini, atau tepatnya ketika ada satu orang berandalan lain yang muncul secara tiba-tiba dari arah belakang Sakura, maka dengan menggunakan satu buah tendangan berputarnya yang dilancarkan dari arah bawah, Sakura pun kini berhasil menghajar orang itu lagi. Sampai pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bangun. Hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang Suo, Nirei, dan juga Tomohiragi. Di mana pada halaman berikutnya, kini giliran dari Suo yang langsung menghajar mereka semua dengan menggunakan teknik bela diri Tai Chi-nya. Begitu pula dengan Nirei. Mengingat di dalam waktu 2 minggu ini, Nirei sudah dilatih dengan keras oleh Suo Hayato. Maka pada akhirnya, Nirei pun sekarang sudah bisa bertarung, walaupun gaya bertarungnya sekarang masih cupu. Contohnya ada pada gambar ini, di mana tepat ketika para berandalan itu sudah mulai mendekat, maka tanpa sedikit pun keraguan, Nirei pun akhirnya langsung menurunkan badannya sambil menghantam bagian kaki dari orang itu dengan menggunakan dari body charge-nya. Sehingga keseimbangan dari orang itu seketika langsung menjadi goyah. Lalu dia pun seketika langsung terjatuh ke tanah pada posisi kepala duluan. Akibatnya Nirei pun berhasil mengalahkan orang itu di dalam pertarungan 1 lawan 1. Yang artinya ini adalah kemenangan pertama dari Nirei sepanjang manga Bakugan Windbreaker ini dimulai. Dan yang terakhir tentu saja pertarungan dari Tomohiragi, di mana pada halaman ini, Hiragi pun mampu mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah sekali menggunakan kekuatan dari tendangan kaki kanannya. Nah, semua jalannya pertarungan ini terus berlangsung selama beberapa saat. Bahkan, Nirei pun ternyata mampu mengalahkan lebih banyak berandalan lain lagi dengan menggunakan teknik bela diri yang sudah diajarkan oleh Suo Hayato. Sampai pada akhirnya, semua lawan yang mereka hadapi sekarang justru malah menjadi ketakutan. Serta berandalan yang masih bisa berdiri akhirnya langsung memutuskan untuk bisa kabur. Di momen inilah satu persatu dari mereka akhirnya mulai berkata seperti ini. Tidak peduli seberapa banyak berandalan brutal yang mencoba untuk bisa datang ke kota ini dan juga membuat kekacauan di dalam kota ini, maka kami pun akan mengajar mereka semua tanpa ada pengecualian. Wow, menarik banget ya. Dengan begini, maka semua murid dari sekolah Furin, khususnya murid kelas 1 dari fraksi Tamon, sekarang semuanya sudah siap untuk bisa bertarung melawan geng Shadow dan juga bertarung melawan Endo dan juga Chika. Bahkan Sakura dan juga semua teman-temannya sekarang malah menjadi semakin bersemangat. Karena pada dasarnya mereka tidak boleh kalah. Mengingat para penduduk di dalam kota ini sangat bergantung sekali kepada mereka semua. Tidak hanya itu, karena selain melakukan interaksi terakhirnya dengan para penduduk dari kota Makochi, maka pada halaman yang berikutnya kita pun juga diperlihatkan mengenai bagaimana interaksi terakhir dari Sakura ketika dirinya bertemu dengan calon pacarnya, yaitu Tachibana Kotoha. Di mana pada kesempatan tersebut, Sakura yang sudah pulang berpatroli bersama dengan para anggota Bofurin lainnya, akhirnya justru malah langsung dimarahi oleh Tachibana Kotoha. Karena faktanya, Ume yang tanpa sengaja berhasil mereka temui di dalam perjalanan pulang tadi, ternyata justru malah membuat telur belanja dari Kotoha kini semuanya menjadi pecah. Mengingat Ume terlalu banyak membawa barang-barang. Akibatnya, Kotoha pun seketika langsung menjadi marah, serta Sakura pun juga ikut kena imbasnya. Hingga pada akhirnya, Kotoha pun langsung memerintahkan mereka semua untuk bisa pergi membeli telur lagi. Oh iya, perlu diingat ya, bahwa ini adalah interaksi terakhir yang dilakukan oleh Sakura bersama dengan Tachibana Kotoha dan juga para penduduk kota Makochi. Karena mulai dari sini, sampai dengan 50 chapter ke depan, manga Bakugan Windbreaker isinya adalah adegan baku hantam dan juga adegan kelas balik dari para karakter pentingnya saja. Singkat cerita, setelah 1 hari berlalu, atau tepatnya pada hari yang ke-13, alias 1 hari sebelum pertarungan mereka nantinya akan segera dimulai, maka di dalam satu kesempatan yang sama ini, Ume pun kembali memanggil para petinggi dari sekolah Furin untuk bisa naik ke atas gedung dari sekolah mereka lagi. Lalu di saat yang bersamaan, Ume pun langsung menghampiri Sakura, serta tanpa pikir panjang, Ume pun segera berkata seperti ini kepada dirinya. Sakura, sebelum pertarungan kita dimulai besok, maka aku akan menceritakan kepadamu
tentang sebuah cerita penting yang sama sekali tidak pernah diketahui oleh para murid lainnya di dalam sekolah ini. Kecuali oleh Tomoiragi, Tsubakino, Momose, dan juga Mizuki. Yaitu cerita mengenai masa laluku. Serta apakah yang bisa membuat diriku menjadi Ume yang sekarang dirimu kenal. Oleh karena itu, maka tolong perhatikan baik-baik. Mengingat aku hanya akan menceritakannya kepadamu sebanyak 1 kali saja. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.